Halo, selamat pagi anak-anak. Salam sehat buat kita semua. Ya, pada hari ini kita akan mengawali pembelajaran kita, anak-anak. Namun sebelumnya Pak Denis mengajak kita untuk selalu bersyukur dengan apa? Dengan cara berdoa. Oke anak-anak, hening sejenak sambil mempersiapkan hati dan pikirannya. Pak Denis harap kalian selalu dalam keadaan sehat. Nah anak-anak, kalian bisa menyiapkan buku ya, buku tematik seperti yang ada di gambar berikut ini. Pada ini saya harap juga kalian mempersiapkan buku tersebut dengan pensil atau bolpen untuk bisa melaksanakan pembelajaran ini. Anak-anak perlu ketahui bahwa kita ini udah memasuki tema 2 subtema 4 ya. Tidak terasa waktu begitu cepat dan kita semakin cepat pembelajarannya. Dan di subtema 4 ini pembelajaran lebih mendalam ya anak-anak. Dan di setiap pembelajaran itu punya ciri khas masing-masing. Maka dari itu, pada saya harap kalian lebih konsentrasi untuk mendengarkan video ini. Nah, kalian perlu ketahui bahwa di negara kita, di Indonesia ini, masih memiliki hewan satwa atau hewan yang dilindungi, atau hewan yang hampir punah, atau hewan langka, ya, yaitu apa saja komodo dan cendrawasih. Cendrawasih ini adalah salah satu burung ya yang ada di Papua, dan komodo ini berada di NTT, tepatnya di Pulau Komodo itu sendiri. Nah, kalian perlu tahu juga bahwa Komodo ini kemarin menjadi salah satu destinasi 7 keajaiban. Namun masih dalam proses penelitian untuk menjadikan proses 7 keajaiban itu. Dan kalian juga perlu tahu bahwa di rumah kalian ataupun di mana saja kalian berada, kalian sering melihat bahwa ada binatang peliharaan yang kalian pelihara ya, dan masih banyak jenis-jenis hewan yang bisa kalian temui ya. Dan kita sebagai seorang warga negara yang baik, tentu anak-anak harus selalu bersyukur dan merasa bangga karena Indonesia memiliki keanekaragaman ya. Salah satunya dalam hal ini hewan ya, yang masih dipelihara dan dijaga, dilindungi oleh negara. Dan tugas kita adalah melestarikan dan menjaganya agar selalu dalam lindungan ya, dan selalu dapat perlindungan untuk dijadikan salah satu bagian destinasi dari negara kita. Nah, anak-anak, di pembelajaran satu ini kalian bisa membaca ya, mengamati dan membaca ya bagaimana kelinci kesayangan Dayu. Sini ya, anak-anak. Dan setelah kalian membaca di halaman 159 ya, kalian menjawab 5 pertanyaan ini. Oke, anak-anak. Dan selanjutnya kita tahu bahwa kelinci ya, makanan paling yang disukai adalah wortel ya. Kalau induk kelinci bisa menghabiskan setengah wortel. Kita tahu bahwa selain wortel, Dayu juga suka memberi makan biskuit. Nah, dari satu biskuit itu dibelah ya, dipatahkan menjadi setengah. Nah, anak-anak perlu tahu bahwa dalam matematika setengah bisa ditulis dengan 1/2. Nah, 1/2 ini adalah merupakan pecahan ya, bilangan pecahan. Nah, kalau satu begini, dalam lambangan pecahannya menjadi 1/1 ya. Ya, jelas ya. Jika biskuit ini dipotong menjadi setengah atau 1/2 ya. Nah, kemudian Anda bisa melihat ketika biskuit itu dipotong menjadi 3 bagian ya, 3 bagian yang sama ini ya, sama jadi akan menjadi 1/3 atau 1/3 atau 1/3 ya. Nah, kemudian jika biskuit ini dipotong lagi menjadi 4 bagian, maka akan dibaca dalam pecahan bilangan yaitu 1/4
atau seperempat, ya. Nah, ini ada tugas ya. Di sini halaman 100. Oh ya, perlu Anda tahu, di sini satu disebut apa? Disebut penyebut pembilang, dan dua ini disebut penyebut. Ya, Nana. Di sini 163, Anda bisa mengerjakannya. Ini contoh ya. Tulislah pecahan biasa pada gambar berikut. Ini biskuit, ya, udah dibelah dipotong menjadi 4, ya. Bagian perbedaan ditulis dalam bilangan pecahan yaitu 1/4. Nah, satu bagian dari titik-titik bagian yang sama. Dari apa? Dari 4 bagian yang sama, anak-anak. Dan seterusnya. Kalian bisa melaksanakan dan mengerjakan di nomor halaman 163. Nah, begitupun di halaman 164. Nah, ini adalah gambar yang berwarna, ya. Di sini kalian diharapkan untuk menulis pecahan biasa, ya. Nah, bagian yang berwarna biru menjadi pecahan berapa? Di sini yang biru 2, terus yang putih 3. Berarti 2/3. Dan seterusnya, kalian bisa melanjutkan. Seterusnya, mengerjakannya. Nah, ini ada bacaan. Kalian bisa membacanya, ya. Bagaimana wortel, manfaatnya, dan sebagainya. Ya, oke anak-anak, terima kasih. Semoga kalian menjadi memahami segala yang pada disampaikan dalam pembelajaran ini, dan kalian selalu tetap sehat dan belajar lebih giat lagi. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.